buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami anak-anak-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Jelikan mata rohani kami dan budi pengerti kami, supaya kami bisa menangkap pengajaran dari kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 16-18 tentang hal berpuasa, khotbah di bukit. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya apa? Orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya apa? Jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam suasana bulan Ramadan, kita juga akan merenungkan pengajaran firman Tuhan tentang puasa yang diajarkan Alkitab. Menarik sekali, latar belakang daripada nats ini adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang sering berpuasa 2 kali dalam seminggu. Tapi lama-lama menjadi kesombongan rohani, mereka memandang lemah dan rendah orang yang tidak seperti mereka. Saudara, perlu diketahui bagaimana pengajaran kekristenan tentang puasa. Pengajaran kekristenan tentang puasa tidak bersifat law oriented, bukan hukum, tetapi love, kasih orientasinya. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memakai kalimat apabila kamu berpuasa. Artinya bukan suatu hukum, keharusan sehingga kalau tidak dilakukan menjadi dosa. Itu menjadi Taurat, saudara. Tetapi sebaliknya, biarlah kita boleh sukarela dengan kesadaran pribadi, mau belajar menguasai diri, datang kepada Tuhan. Nasihatnya yaitu janganlah seperti orang munafik kalau berpuasa. Kenapa orang munafik? Mereka mengubah air mukanya supaya mereka melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi puasa untuk dipamerkan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau orang yang seperti ini sudah mendapat upahnya. Ini berbicara soal motivasi dalam hal berpuasa. Ada yang berpuasa untuk dipamerkan. Ada juga yang merasa lebih rohani daripada orang Kristen lainnya. Jadi jatuh pada kesombongan rohani seperti orang Farisi. Lama-lama sadar, tanpa sadar menjadi hakim dan polisi bagi orang lain. Kesalehan sejati berubah menjadi kemunafikan sejati. Ada juga orang berpuasa untuk memaksa Tuhan. Dan berkata, saya berpuasa untuk menggedor hati Tuhan. Supaya doa saya dijawab. Bahaya sekali motivasi ini. Jadi berpusat pada diri kita sendiri yang hebat. Untuk berdoa dan berpuasa supaya Tuhan dipaksa untuk menjawab doanya. Ini motivasi juga yang salah dan sudah bergeser. Alkitab mengatakan dan mengajarkan, apabila engkau berpuasa, minyalah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya apa? Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Puasa bukan pameran, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yang melihat dan yang akan membalaskan kepadamu. Bukan berarti Tuhan Yesus anti puasa. Namun puasa orang Farisi dan ahli Taurat sudah bergeser menjadi kemunafikan. Padahal puasa yang sesungguhnya adalah untuk membangun, memperbaiki diri sendiri, merendahkan diri, belajar menyangkal diri, mencari kehendak Tuhan. Bukan ngurusin orang lain, mau dilayani, nggak mau melayani, mengatur orang lain, bahkan merugikan orang lain. Apalagi waktu berpuasa, dia berbuat kekerasan dan kejahatan. Ada contoh di dalam Yesaya 58 ayat 3 dan 4. Ada sementara orang berpuasa sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju dengan semena-mena. Mendesak-desak buruhnya, marah-marah dan sebagainya. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak didengar di tempat tinggi. Sebaliknya Tuhan berkata, puasa yang dikehendaki Tuhan adalah hari merendahkan diri. Hari mencari berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Ayat 6. Supaya membuka belenggu-belenggu kelaliman. Supaya apa? Melepaskan tali-tali kuk.
supaya Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya apalagi memecahkan roti bagi orang yang lapar, membawa ke rumahnya orang miskin yang tak punya rumah. Supaya Engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Singkatnya ayat 6 dan 7 mengajarkan bahwa puasa yang benar harus disertai dengan perbuatan baik. Di sini Tuhan bukan anti orang yang sedang berpuasa, namun mengkritik cara berpuasa yang munafik, yang hanya memperlihatkan hal fisik, mempraktekkan keagamawian saja, tetapi melupakan tujuan puasa itu sendiri. Sekarang akibat dan dampaknya orang berpuasa. Dikatakan Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Puji Tuhan. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil, Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, walaupun sementara sedang berpuasa. Intinya ayat 8, 9, sampai 11, yaitu kalau kita berpuasa, menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera bagi orang yang membutuhkan. Inilah kesalehan yang sejati. Selamat mencoba berpuasa ala Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan yang dahsyat. Dahsyat apa yang ada di dalam Alkitab. Dan biarlah itu menjadi ada di hati kami untuk kami melakukan kebenaran dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur. Tuhan menyertai kita selalu.